Today, I think AI is not just a higher level language It's been a abstraction or while something since like I've talked that. about AI. But could it and it's become one actually over come a time? long That's the way. question. I don't, do you think yes? If I look at a classic say, compiler design, Kalian pernah kepikiran gak sih, kalau suatu hari nanti, pekerjaan kantor nggak lagi dikerjain sama manusia, tapi malah dikerjain sama kecerdasan buatan ataupun AI? Sekarang Artificial Intelligence atau AI udah masuk ke dunia perkantoran. Mulai dari ngelola data, bikin laporan, sampai bantu pekerjaan administrasi. Dan di tengah tingginya jumlah angkatan kerja yang ada di Indonesia dan persaingan dunia kerja yang semakin ketat, pengembangan ini menjadi fenomena yang serius untuk dibahas. Tapi, di balik kemudahan itu, muncul pertanyaan besar. AI ini sebenarnya cuma mau bantu manusia atau justru perlahan menggantikan manusia sih? Dan jika pekerjaan manusia tergeser, apakah hal ini menjadi sejalan dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila? Mari kita simak video investigasi selanjutnya. Sebelumnya, di beberapa tahun lalu, hampir semua pekerjaan kantor dilakukan secara manual. Laporan diketik satu persatu. Data dianalisis secara konvensional. Proses software development dilakukan baris demi baris tanpa bantuan sistem cerdas. Dan sekarang, dengan adanya AI, proses menjadi lebih cepat melalui automate system. Workflow menjadi lebih efisien. Bahkan, code generation dan debugging bisa dibantu oleh AI. Perubahan ini menunjukkan adanya digital transformation yang besar di dunia kerja. Untuk mencari jawabannya, kami melakukan investigasi langsung ke PT Kano Teknologi Utama yang berada di Surabaya. Dan kami berhasil mewawancarai salah satu pekerja di software house di sana. Kantor di sini terlihat sepi, karena rata-rata dari semua pekerjaan itu adalah WFH atau work from home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di perusahaan PT Kano Teknologi Utama yang berada di Surabaya. Di sini kami akan mewawancarai pimpinan yang berada di sebelah saya, yaitu Bapak Adi Suncahyo. Nah, kita akan mendengarkan historinya terlebih dahulu tentang PT Kano Teknologi ini. Silakan Bapak. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Selamat siang semuanya. Siang Pak. Ya, saya mau menceritakan dulu ya, perkenalan dulu ya. Ya. Saya Andi Suncahyo dari PT Kano Teknologi Utama. Saya selaku pimpinan yang memegang jabatan sebagai direktur operasional. Ya, saya pegang jumlah resource, saya pegang segala macam kebutuhan operasional yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, kebetulan ini apa ya yang membawa adik-adik datang dari jauh-jauh dari Malang untuk datang ke PT Kano Teknologi Utama. Jadi kita mau mewawancarai sedikit, tapi ini mungkin bakal rinci banget. Jadi saya mau bertanya, dalam proses software development di kantor ini, peran apa saja yang saat ini sudah diambil alih atau sangat bergantung kepada AI, dan bagian mana yang masih sepenuhnya membutuhkan keahlian manusia? Oke, pertanyaan yang bagus untuk zaman-zaman sekarang. Ya, tidak menutup tidak menutup. Jadi Kano ini tidak menutup diri dari teknologi. Kita selalu mengikuti teknologi-teknologi terbaru dan selalu mengikuti alur yang ada di pasaran ini seperti apa sih, itu yang harus kita ikuti, termasuk ya AI ya. Nah, AI ini di Kano ini tidak semua orang bisa menggunakannya. Tidak. Jadi kalau di dalam project atau bahkan di dalam pembuatan produk, AI itu tidak boleh orang itu langsung menggunakan AI, karena untuk menggunakan AI itu yang diperbolehkan di sini adalah seorang minimal middle developer, senior developer, dan PM. Ada business analyst, tergantung tool yang digunakan pun itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya, apakah itu ChatGPT atau DeepSeek atau Cursor, macam-macam kebutuhannya. Ada beberapa teman-teman yang bahkan sudah mempunyai sertifikat AI di sini untuk memperdalam kebutuhannya seperti itu. Lalu
dari sudut pandang Bapak sendiri, kelompok developer mana yang paling terdampak oleh pengguna AI, junior, senior, atau tim tertentu? Dan mengapa dampaknya berbeda? Oke, yang paling terdampak mungkin di sisi junior ya, karena dengan AI sesuatu yang mudah yang biasanya diberikan tugas ke junior itu dilempar ke AI. Untuk yang ketiga, pada tahap pengembangan software mana pengguna AI paling memberikan nilai tambah, dan di tahap mana AI justru memiliki keterbatasan yang cukup jelas? Di front end itu sangat membantu sekali AI itu. Nah, kalau dari kekurangannya itu di back end. Saya jarang menjumpai 100% itu benar di back end. Pasti ada kekurangan di back end gitu. Selanjutnya, sejak kapan perusahaan karena teknologi ini mengintegrasikan AI dalam workflow software development, dan faktor utama yang mendorong keputusan tersebut itu bagaimana? Oke. Untuk AI kita sudah mulai itu kurang lebih setahun yang lalu lah ya, untuk mulai kita terjunkan benar-benar di aplikasi. Dan mengapa perusahaan ini memilih mengadopsi AI dalam pengembangan software, dan mengapa lebih didorong oleh efisiensi, kualitas produk, tuntunan pasar, atau strategi jangka panjang perusahaan? Karena kerja di sini itu kan per tim. Satu tim itu bisa 5 orang, ada 3 orang tergantung dari itu tadi. Nah, 80 ini dibaca pecah timnya. Nah, sedangkan kadang itu ini dituntut cepat selesai. Dituntut cepat selesai. Di situ kita mau nggak mau gimana caranya untuk paling cepat selesai, khususnya di front end. Saya bilang tadi, khususnya di front end yang paling cepat itu paling menggunakan AI. Dan bagaimana strategi perusahaan ini untuk memastikan bahwa penggunaan AI tidak mengurangi peran berpikir kritis, kreativitas, dan tanggung jawab profesional seorang software developer? Jadi gini, AI itu bisa memberikan jawaban. Nah, di situ kita tuntut, seperti saya tadi bilang, Pak Arif itu sudah mengarahkan teman-teman menggunakan AI ini caranya begini loh. Jadi nggak cuma tinggal baca, minta request, dibalikin, pasang, selesai. Enggak. Jadi yang ditekankan di sini, Anda bisa tanya ke AI. Setelah Anda tanya, Anda akan dikasihkan jawaban. Nah, di jawaban itu Anda harus baca benar-benar alurnya. AI itu kenapa kok harus memberikan ini, kenapa harus memberikan ini. Jadikan AI itu tempat Anda untuk bertanya dan istilahnya berkomunikasi. Jadikan AI itu sebagai guru Anda, bukan sebagai pemberi jawaban Anda. Nah, itu yang ditekankan di sini. Dan terakhir, menurut Bapak, di masa depan apakah peran software developer ini akan berubah bentuk karena AI, dan keterampilan apa yang menurut Bapak paling penting agar manusia tetap relevan dan tidak tergantikan oleh AI? Oke. Bila melihat keadaan saat ini ya, pengaruh developer akan sedikit terkikis di tahun depan. Nah, tetapi di sini perlu digarisbawahi, banyak beberapa hal di AI itu yang masih memerlukan security yang baik. Jadi itu yang perlu ditingkatkan untuk saat ini. Gimana caranya menerapkan security kepada aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh PT Kanu. Jadi pertanyaan tersebut sudah terjawab oleh Bapak Andi. Selanjutnya, Sekian dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Maaf merepotkan sekali. Aman. Oke semuanya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara kami, AI di perusahaan digunakan sebagai alat bantu dalam software development, terutama untuk generate code, debugging, dan membantu pekerjaan front-end. Namun, untuk sistem yang kompleks, AI belum bisa diandalkan sepenuhnya. Semua hasil tetap direview oleh development, dan keputusan akhir tetap berada di tangan manusia. Data juga menunjukkan sekitar 71% development menggunakan AI hanya untuk menulis kode, dan 59% untuk debugging, yang memperkuat bahwa AI memang membantu workflow, tetapi belum menggantikan peran manusia.
Dan dalam filosofi Jawa terdapat prinsip ngeli nanging ora keli, yang berarti mengikuti alur zaman tetapi tidak hanyut di dalamnya. Perkembangan AI adalah arus teknologi yang tidak bisa dihentikan. Dan sebagai generasi muda, kita harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan nilai luhur, etika, dan tanggung jawab. Karena sehebat apapun teknologi, manusia tetap menjadi pengarahnya. AI dapat menjadi peluang besar bagi kemajuan bangsa. Namun, juga bisa menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan adil. Dalam konteks Pancasila, khususnya sila kelima, tentang keadilan sosial, perkembangan teknologi harus tetap memastikan bahwa manusia tidak tersingkir, melainkan diberdayakan. Karena sehebat apapun artificial intelligence, nilai kemanusiaan, etika, dan tanggung jawab tetap tidak bisa digantikan oleh mesin. Masa depan bukan tentang manusia melawan AI, tetapi tentang manusia yang mampu mengendalikan AI demi keadilan dan kesejahteraan bersama.